Sejak zaman kuno, manusia selalu berhadapan dengan misteri batinnya sendiri. Salah satu misteri terbesar adalah gagasan tentang kundalini, energi tertidur yang disebut-sebut bersemayam di dasar tubuh, seperti ular tidur yang menanti kebangkitan. Sebagian orang menganggapnya inti pengetahuan yoga dan tantra, sebagian lain menolaknya sebagai mitos atau bahkan bahaya. Namun, perjalanan sejarah kundalini memperlihatkan dinamika yang khas, ditolak, diragukan, tetapi terus muncul dalam pengalaman nyata. Pertama, jejak kuno, kundalini dalam tradisi India rujukan awal tentang energi laten dalam tubuh ditemukan dalam Upanishad. Yoga Kundalini Upanishad menyatakan, di dalam tubuh terdapat sebuah energi yang melingkar, tidur, seperti ular. Ketika ia terbangun melalui latihan yoga, maka semua simpul energi terbuka, dan sang yogi mencapai kebebasan tertinggi. Yoga Kundalini Upanishad, I82-83. Tradisi Tantra kemudian mengembangkan pemahaman ini dengan detail. Hatha Yoga Pradipika abad ke-15 menulis, seperti pintu yang terbuka oleh kunci, begitu pula pikiran terbuka oleh Kundalini. Bila Kundalini tetap tidur, semua pengetahuan terikat. Ketika ia bangkit, jalan menuju pembebasan terbuka. Hatha Yoga Pradipika, ketiga dua di sini jelas bahwa para yogi kuno tidak melihat Kundalini sekadar sebagai metafora, melainkan realitas spiritual yang dialami melalui disiplin panjang. Kedua, tradisi penolakan, skeptisisme di India dan Barat. Namun, sejak awal munculnya konsep ini, terdapat kelompok yang menolak. Aliran Charvaka, filsafat materialis India, menyatakan, hanya yang terlihat, terdengar, atau disentuh yang benar. Apa yang berada di luar jangkauan indera adalah hayalan belaka. Sarva Darsana Sangraha, bab tentang Charvaka dengan pandangan ini. Gagasan tentang energi spiritual seperti Kundalini dianggap tidak masuk akal. Skeptisisme juga hadir ketika teks India diterjemahkan di Barat pada abad ke-1-8-19. Banyak orientalis menulis Kundalini hanya sebagai poetic allegory tanpa realitas empiris. Bahkan psikologi Barat awal sering menganggap pengalaman spiritual sebagai gejala patologis. Ketiga, suara pengalaman, kesaksian lintas tradisi meski ditolak secara intelektual. Pengalaman langsung para praktisi dari berbagai tradisi memberikan bukti lain. Mistikus India modern, Gopi Krishna, menulis dalam autobiografinya, sebuah arus cahaya, cair dan berkilau, naik melalui tulang belakang saya. Tubuh saya bergetar, kepala dipenuhi cahaya menyilaukan, dan saya merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Saya sadar bahwa saya telah disentuh oleh suatu kekuatan yang melampaui manusia. Kundalini, The Evolutionary Energy in Man, 1971. Santa Teresa dari Avila 1515-1582, mistikus Kristen, menggambarkan ekstasi dengan bahasa yang sangat mirip, aku merasakan api di dalam diriku, bukan api duniawi, melainkan api surgawi yang perlahan naik, memenuhi tubuhku dengan sukacita tak tertahankan. The Interior Castle, Mansion 6 tradisi Buddha Vajrayana dalam praktik tumo api dalam menyebutkan, dengan menarik napas ke pusat bawah, seorang yogi menyalakan api batin yang naik melalui saluran utama, memberi kehangatan dan pencerahan. Six Yogas of Naropa bahasa dan simbol berbeda, tetapi pola pengalaman yang mirip menunjukkan bahwa fenomena ini bersifat universal. Keempat, dari mitos ke ilmu, interpretasi modern di abad ke-20, tokoh-tokoh modern memberikan kerangka baru untuk memahami Kundalini. Carl Gustav Jung, dalam kuliah tahun 1932 tentang Kundalini, menafsirkan fenomena ini secara psikologis. Kundalini adalah sebuah simbol dari evolusi kesadaran. Kebangkitannya bukan hanya peristiwa fisiologis, tetapi perjalanan psikis menuju individuasi. The Psychology of Kundalini Yoga, 1932, Princeton Bollingen Series. Swami Sivananda, seorang guru Vedanta dan yoga, menulis, Kundalini adalah kunci rahasia dari semua kekuatan spiritual. Ia harus dibangkitkan dengan hati-hati, melalui disiplin moral dan latihan yoga. Tanpa itu, energi besar ini bisa membawa kekacauan. Kundalini Yoga, 1935. Gopi Krishna menekankan bahwa Kundalini bukan hanya fenomena spiritual, tetapi juga biologis. Saya yakin Kundalini adalah dasar evolusi manusia.
Energi ini bukan hanya simbol, melainkan kekuatan biologis yang nyata dalam tubuh manusia, yang dapat mengubah kesadaran. The Awakening of Kundalini, 1975. Sementara itu, penelitian modern dalam neuroscience menemukan bahwa meditasi dapat memengaruhi pola gelombang otak, meningkatkan aktivitas lobus frontal dan sistem saraf otonom. Temuan yang, meski tidak menyebut Kundalini, seakan mengonfirmasi bahwa ada mekanisme energi halus dalam tubuh. Kelima, refleksi. Dari penolakan ke kesadaran baru dari perjalanan panjang ini, terlihat pola sejarah yang jelas. Masa kuno, Kundalini dihormati sebagai inti pengetahuan yoga. Masa skeptisisme, ditolak oleh materialisme India dan rasionalisme Barat. Masa kesaksian, muncul pengalaman universal di berbagai tradisi. Masa modern, ditafsirkan ulang melalui psikologi, filsafat, dan sains. Dengan demikian, tidak hanya milik India atau Tantra, tetapi bagian dari warisan spiritual universal manusia. Ia adalah simbol dari potensi batin yang terus mencari cara untuk dikenali, meski berkali-kali ditolak oleh logika dominan. Sejarah Kundalini adalah kisah tentang pencarian manusia, dari teks kuno yang penuh simbol, melalui masa penolakan yang keras, hingga pengalaman lintas tradisi yang memberi kesaksian nyata. Akhirnya, ia diterima kembali dengan bahasa modern psikologi, neuroscience, dan spiritualitas kontemporer. Kisah tentang evolusi kesadaran manusia, ia ditolak, diragukan, namun terus muncul dalam pengalaman nyata para pencari. Sebagaimana Jung menulis, simbol-simbol Kundalini adalah peta jiwa manusia. Ia menunjukkan jalan yang harus kita tempuh untuk menjadi utuh. Dan seperti Gopi Krishna menegaskan, kebangkitan Kundalini adalah pintu menuju masa depan manusia. Dari sana evolusi spiritual kita akan menemukan jalannya. Sementara itu, penelitian neuroscience modern menunjukkan bahwa praktik meditasi memengaruhi pola gelombang otak dan sistem saraf, membuka ruang bagi pemahaman baru yang menghubungkan tradisi kuno dengan sains kontemporer. Dengan demikian, Kundalini tidak hanya relevan bagi sejarah spiritual India, tetapi juga bagi sejarah kesadaran manusia secara keseluruhan. Maka, meski pernah ditolak, Kundalini tetap hadir sebagai pengingat bahwa dalam diri manusia ada cahaya yang tidur, menunggu untuk bangkit, membawa kita melampaui batas pengetahuan biasa menuju kesadaran yang lebih luas. Kundalini pada akhirnya menjadi simbol potensi batin manusia, da'a yang tak terlihat, namun mampu membawa kesadaran melampaui batas. Bukan hanya sebuah ide spiritual kuno, melainkan fenomena yang mengundang dialog antara spiritualitas, pengalaman batin, dan ilmu. Bagi banyak orang, ia menawarkan harapan bahwa transformasi identitas dan kesadaran bukan hanya sebuah mimpi, melainkan bagian dari evolusi manusia asalkan disertai disiplin, tanggung jawab, dan pemahaman yang matang. Alasan kenapa sebagian orang menganggap Kundalini hanya mitos bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, karena berasal dari simbolisme kuno. Dalam teks klasik India, Kundalini sering digambarkan sebagai ular kosmik yang tidur di dasar tulang belakang. Simbol ini bagi banyak orang tampak mitologis, mirip dengan kisah naga atau ular suci dalam mitologi lain. Karena bahasa yang digunakan sangat alegoris, orang yang tidak masuk ke dalam konteks filsafat yoga atau tantra mudah menganggapnya sekadar dongeng spiritual. Kedua, tidak terbukti secara ilmiah. Ilmu pengetahuan modern cenderung mensyaratkan bukti empiris yang dapat diukur. Energi Kundalini tidak bisa dilihat secara langsung oleh instrumen sains konvensional, hanya dilaporkan lewat pengalaman subjektif seperti aliran panas atau listrik dalam tubuh, getaran di tulang belakang, munculnya cahaya batin atau ekstasi. Karena sifatnya subjektif dan sulit diverifikasi, banyak ilmuwan maupun masyarakat umum menilainya sebagai ilusi atau sugesti psikologis. Ketiga, risiko distorsi dan komodifikasi. Di era modern, banyak sekolah yoga atau guru spiritual menjual paket Kundalini Awakening instan, kadang dengan klaim berlebihan. Hal ini membuat konsep Kundalini terlihat suruh spiritual atau bahkan komersial, sehingga makin memperkuat kesan mitos ketimbang realitas. Keempat, pengalaman ekstrem yang sulit dipahami. Sebagian orang yang melaporkan kebangkitan Kundalini mengalami fenomena yang terdengar fantastis. Melihat cahaya terang, keluar masuk kesadaran, mendengar suara gaib, atau merasa tubuh meledak energi. Bagi yang skeptis, pengalaman ini dianggap halusinasi, gejala psikis, atau epilepsi spiritual.
Misalnya, dalam psikologi klinis ada istilah Kundalini Syndrome, yang dikategorikan sebagai krisis psikologis, bukan kebangkitan energi sejati. Kelima, kontras dengan materialisme modern. Dunia modern banyak dipengaruhi oleh rasionalisme dan materialisme. Segala sesuatu dianggap nyata hanya jika terukur secara fisik. Dalam kerangka ini, konsep seperti cakra, nadi, atau syakti tidak memiliki dasar yang diakui. Jadi, tidak mengherankan jika banyak orang menolak Kundalini sebagai sesuatu yang tidak nyata, dan menempatkannya sejajar dengan mitos atau legenda kuno. Kesimpulan, Kundalini dianggap mitos oleh sebagian orang karena bahasa simboliknya menyerupai mitologi. Belum ada bukti empiris langsung, komodifikasi dan klaim berlebihan membuatnya tidak kredibel. Pengalaman subjektif dianggap halusinasi, bertentangan dengan paradigma materialistik modern. Namun, bagi para praktisi dan peneliti spiritual, mitos Kundalini justru dipandang sebagai bahasa simbolis untuk sebuah realitas batin yang sangat nyata, meski belum sepenuhnya bisa dipahami oleh sains modern. Bagaimana menurut pendapatmu, Kundalini merupakan sebuah cerita mitos atau realitas? Tuliskan komentarmu di kolom komen. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share.